Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga proses pembelajaran kita pada pagi hari ini dan selanjutnya kita selalu bisa bertatap muka, kita bisa selalu menjalankan aktivitas kita, yakni proses belajar mengajar. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk silakan duduk ya. Coba bangkunya dirapikan dulu ya. Yang siapa yang duduk di depan ya, jangan tukaran ya. Coba silakan rapikan dulu tempat duduknya. Ya. Oke, sip. Ya, untuk mengawali proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, marilah kita membuka dengan sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama membaca Al-Basmalah, segala proses kita pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya memulai, saya ingin mengecek kehadiran kalian dulu ya. Kayaknya di sini ada yang tidak hadir ini, kurang komplit ya. Cek dulu ya, saya absen. Aulia ya hadir. Agustin Mahatmani ya hadir. Aura hadir. Baik Wahidatul Aini. Ini kemana ini? Sakit? Oke. Sakit kenapa? Sakit pinggang. Ini capean kayaknya ini. Capean ikut ekstra ya. Baik Yuliani. Alpa? Kenapa ini? Ini sudah 3 kali alpa ini ya. Baik Yuli. Ingat ya, sebagaimana kesepakatan kita di awal itu bahwa kalau kalian tidak masuk 3 kali, lebih dari 3 kali, artinya tanpa keterangan, alpa dan bolos. Kalau izin sakit itu saya tidak anggap. Tetapi kalau kalian tidak masuk tanpa keterangan, atau yang kita kenal kalau kalian tidak masuk, tidak ada keterangan alpa atau bolos lebih dari 3, maka kalian tidak bisa mengikuti pelajaran saya selanjutnya. Oke? Ya, ini berarti ini Bayi Yuliani ini tinggal 1 kali kesempatannya. Ya, tolong dikasih tahu nanti temannya ini. Supaya apa saya terapkan ini? Supaya kalian itu tertib, kalian itu rajin ya. Oke. Kemudian Padila Febriana hadir. Lewatus Sadiah ya hadir. Heni Indrawati ya. Lu'ul Aupa ya hadir. Ya, bagus. Yang rajin ya. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita, yakni informatika ya. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Apa? Ya, tentang Microsoft Office ya. Jadi Microsoft Office ini merupakan sebuah perangkat lunak ya, sebuah software aplikasi ya, yang mana Microsoft Office merupakan ciptaan dari perusahaan Microsoft, di mana Microsoft ini menciptakan perangkat lunak banyak sekali yang sering kita kenal Microsoft Windows ya, Windows, kemudian Microsoft Office. Nah, baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang ada di dalam Microsoft Office ya. Jadi aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di Microsoft Office, karena Microsoft Office ini merupakan nama gabungan ya. Atau sub ya, sub menu. Nah, nanti ada sub judul, kemudian ada subnya lagi ya. Di dalam Microsoft Office ini ada bagian-bagian lagi ya. Ada yang tak kenal?
Ada yang tahu apa saja aplikasi yang ada di Microsoft Office? Coba ya, kamu apa? Iya betul, Microsoft Excel contohnya. Ada lagi? Ya betul, Microsoft Word. Siapa lagi? PowerPoint, betul ya. Jadi kalian sudah paham semua ya. Jadi ya, karena ini sering kita gunakan, sering kita lihat di komputer, di laptop maupun di HP juga ya. Jadi semua itu yang kalian sebut tadi itu merupakan bagian dari Microsoft Office. Nah, kemudian masing-masing software ini, masing-masing aplikasi bagian dari Microsoft ini mempunyai spesialis masing-masing, mempunyai karakter masing-masing, mempunyai spesifikasi masing-masing. Nah, itu yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama yakni Microsoft Word ya. Yang namanya juga Word ya. Word itu artinya kata-kata, kata ya. Jadi Microsoft Word ini merupakan aplikasi pengolah kata ya. Jadi apa saja dokumen yang berbau teks, berbau dokumen kata-kata itu kita gunakan di aplikasi Microsoft Word ya. Jadi misalkan contoh kita mau membuat surat menyurat, kemudian makalah, skripsi, tesis, apalagi pidato teks, itu kita buat di Microsoft Word ya. Jadi di Microsoft ini merupakan spesialis untuk membuat dokumen yang berbau teks atau Word ya, atau kata-kata. Nah, makanya namanya juga Microsoft Word. Kemudian selanjutnya Microsoft Excel. Jadi di sini Excel ini merupakan aplikasi untuk pengolah angka ya. Angka, ingat, bukan kata ya. Apakah bisa di Excel kita mengolah kata? Bisa ya. Jawabannya bisa, tetapi agak kesulitan karena bukan spesialisnya. Bisa sih bisa, tetapi agak ribet ya. Jadi karena Excel ini merupakan spesialisnya untuk pengolah angka, jadi untuk membuat dokumen Word atau teks itu agak sulit ya, tetapi bisa. Nah, karena ini sudah mempunyai bagian-bagian masing-masing. Jadi untuk Excel itu tempat kita mengolah angka. Jadi kalau yang berbau tabel-tabel, kemudian ada hitungan-hitungan di tabel, rumus, itu kita gunakan di Excel. Nanti kita praktik di lab ya. Kemudian selanjutnya saya akan jelaskan hanya 3 saja ya, karena 3 ini yang merupakan yang paling sering digunakan baik di kantoran, kemudian di di sekolah-sekolah ya, di lembaga-lembaga pendidikan. Ya, nanti selanjutnya silahkan kalian cari di rumah ya. Kemudian yang selanjutnya ada Microsoft PowerPoint ya. Jadi Microsoft PowerPoint ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk kita membuat sebuah presentasi ya. Misalkan kalian nanti disuruh membuat sebuah presentasi produk ya, supaya kelihatan bagus, menarik, itu pas kita presentasikan itu kita harus buatnya dalam bentuk presentasi ya. Nah, itu dibuat di Microsoft PowerPoint ya. Nanti karena di Microsoft PowerPoint ini ada ada fasilitas animasi, kemudian perpindahan antara slide itu bisa diatur dengan sedemikian rupa, sedemikian menarik. Makanya Microsoft PowerPoint ini merupakan aplikasi untuk membuat presentasi ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya nanti Bapak saya kasih PR, kalian silahkan mencari aplikasi-aplikasi apa saja selain yang 3 ini yang merupakan bagian dari Microsoft Office ya. Silahkan nanti kalian cari, ini sebagai tugas kalian, nanti browsing, kemudian cari namanya, kemudian kegunaannya untuk apa ya. Itu sebagai PR kalian. Oke. Sejauh ini ada yang mau bertanya? Silahkan.
Ya, boleh. Ya, Aulia, apa yang mau ditanyakan? Oh ya ya ya. Baik. Jadi Microsoft. Jadi pertanyaannya tadi ya, untuk membuat tabel ya, membuat tabel apakah bisa di Word? Bisa ya, sama. Artinya gini, eh, misalkan Word ini tadi spesialisnya untuk membuat dokumen yang berbau teks ya, kata-kata. Apakah kita bisa mengolah angka di sana di Word ini? Bisa ya, bisa. Tetapi agak apa namanya? Agak sempit ya. Artinya karena ini bukan spesialisnya ya, agak sempit. Tetapi bisa ya, bisa. Tapi pengaturan kemudian agak ribet ya. Bisa, tetap bisa ya. Bahkan di Word itu ada fasilitas nanti untuk membuat tabel Excel ya, ada itu ya. Begitupun juga di Excel ya, apakah bisa kita membuat apa namanya dokumen yang berbau kata-kata dan teks? Bisa ya, jawabannya bisa semua ya. Tetapi yang Word sama Excel ini apakah bisa untuk presentasi, untuk membuat? Enggak bisa ya, enggak bisa. Tetapi kalau PowerPoint itu bisa kita sisipkan kata-kata, bisa kita sisipkan tabel ya. Itu karena yang tiga ini merupakan bagian dari Microsoft Office, punya spesifikasi, punya spesialis masing-masing, dan punya apa namanya, hubungan ya, punya realisasi ya. Oke, ada lagi? Ya, nggak ada ya. Karena waktu kita sudah mau hampir habis. Jadi sekali lagi saya simpulkan, Microsoft Office ini Microsoft Office ini merupakan bagian dari perusahaan Microsoft, yang mana Microsoft ini menciptakan sebuah perangkat lunak ya. Microsoft Office ini merupakan perangkat lunak atau software ya. Ya, kemudian di dalamnya terdapat Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint dan lain sebagainya. Dan sisanya nanti silahkan kalian cari ya di rumah. Oke. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita informatika ini pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat sehingga kita dapat berjumpa pada minggu yang akan datang ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan untuk teman-temannya yang belum hadir, tolong ingatkan nanti tadi ya, yang sudah 3 alfanya ini ya. Nanti tolong, kalau lebih dari 3 itu tidak bisa mengikuti pelajaran saya. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.